قال المصنف قال الإمام الغزالي أبو حامد حجة الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ساقني qadarullah ta'ala. Kemudian menggiring kepadaku apa takdirnya Allah Ta'ala. Digiring kemana? Ila muawadati tadrisi, kepada kembali mengajar, wal ifadati, dan memberi manfaat kepada orang lain. Karena Al-Ghazali ini pernah berkhulwat selama 10 tahun, melalang buana ke berbagai negara mencari Allah. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali ditakdirkan oleh Allah untuk kembali mengajar, wal ifadati, dan memberi manfaat. Faktaroha alaiyah, maka usul kepadaku, ta'ifatun, siapa sekelompok, min muhassili ilmil fikih, dari orang-orang yang belajar ilmu fikih, mengusulkan apa? Mengusulkan tasnifan, akan sebuah karangan, fi usulul fikih, dalam bidang usul fikih. Ada yang usul agar saya ngarang usul fikih. Asrifu al-inayata fihi, yang aku memfokuskan perhatian di dalam tasnif, memfokuskan ila talfiqi, kepada perpaduan bainat tartibi wat tahqiqi, antara penataan dan pendalaman. Dari satu sisi tertata rapi, di sisi yang lain mendalam. Wa ila tawassuti bainal ikhlali wal imlali, dan memadukan antara tawassut, jalan tengah antara ikhlal ini mengurangi, wal imlali, dan membuat bosan. Kalau terlalu pendek itu namanya ikhlal, bisa membuat orang salah paham. Kalau terlalu panjang membuat orang bosan. Ada wajhin, atas jalan, dengan cara yaqa'u fil fahmi, yang tertanam di dalam pemahaman, duna kitab tahdzibil usuli, di bawah kitab tahdzibil usul. Kitab Tahdzibul Usul, kitab usul fikih juga, karangannya Al-Ghazali, besar. Kitab yang diminta ini kitab yang tidak sepanjang Tahdzibul Usul, dimailihi, karena cenderungnya kitab Tahdzibul Usul condong ilal istiqsa'i wal istiqsari, kepada detail dan mendalam, wal istiqsari, dan memperbanyak condong besar. Jadi di bawahnya kitab Tahdzibul Usul, wa fawqa kitabil manhudi, tapi di atasnya kitab manhud. Kitab manhud ini kitab usul fikih pertama yang dikarang Al-Ghazali, ketika masih ada gurunya Imamul Haramain. Dimailihi ilal ijaz wal ikhtisari, karena condongnya kitab manhul condong kepada ijaz, yakni ringkas, wal ikhtisari, dan ringkas. Jadi yang akan dilakukan ini tidak terlalu ringkas, tapi tidak terlalu panjang lebar. Fa'ajabtuhum ila dzalika, maka aku merespon mereka Taifah, ila dzalika, kepada permintaan itu, musta'inan billahi, seraya mohon pertolongan kepada Allah. Wa jama'tu fihi, dan aku mengumpulkan atau memadukan, fihi, di dalam tasnif, bainat tartibi wat tahqiqi li fahmil ma'ani, antara penataan yang baik
dan pendalaman terhadap pemahaman makna-makna. Fala manduhata di ahadihima anil tsani, maka tidak ada pilihan bagi tartib dan tahqiq anil tsani dari yang kedua. Tidak ada pilihan, tidak pilih tartib dan tidak pilih tahqiq, tapi dipilih kedua-duanya. Fasannaftuhu, maka aku pun mengarang kitab itu, tasnif itu. Wa ataitu, dan aku datang fihi, di dalam tasnif, bitartibin latifin ajibin, dengan penataan yang latif, yang halus, ajibin, yang menakjubkan. Yutli'u an-nadhira, yang memperlihatkan kepada orang yang memandang fi awali wahlatin, pada awal mula, diperlihatkan ala jami'i maqasidi hadzal ilmi, atas seluruh tujuan-tujuan ilmu ini. Artinya penataan yang ada dalam kitab ini sejak awal mula sudah dapat memperlihatkan kepada orang yang melihat tentang seluruh maksud tujuan daripada ilmu usul fikih. Sejak awal sudah tahu apa sih isi daripada usul fikih itu. Wa yufiduhu al-ihtiwa'a, dan berfaedah, memberi faedah apa tartib hu kepada nadir, al-ihtiwa'a ala jami'i masarihin nadri fihi, berfaedah kepada menguasai atas seluruh medan-medan kajian atau wilayah atau arena-arena kajian fihi, di dalam hadzal ilmu. Fa kullu ilmin, maka adapun setiap ilmu, la yastawli at-talibu, yang tidak menguasai siapa orang yang mencari, fi ibtida'i nadrihi, di awal mula, di dalam permulaan pandangannya talib, tidak menguasai ala majamihi, atas kandungan-kandungannya, wala mabanihi, dan tidak pula menguasai atas kerangka-kerangkanya. Orang yang mencari suatu ilmu ketika sejak awal tidak tahu apa sih totalitas daripada ilmu itu dan tidak tahu kerangkanya apa, fala matma'alahu, maka tiada harapan lahu bagi talib, tiada harapan fil dhafari bi asrarihi, untuk menggapai rahasia-rahasia ilmu, rahasia-rahasia ilmu, wa ma bauqihi, dan apa-apa yang diinginkan oleh ilmu itu. Wa qad sammaituhu kitaban mustasfa min ilmil usuli, aku memberi nama karangan itu dengan nama kitab al-mustasfa fi ilmil usul. Wallahu ta'ala huwal mas'ul, Allah Ta'ala adalah pihak yang dimohon, liyun'ima bitaufiqi, dimohon untuk memberi nikmat berupa taufik, wa yahdi ila sawa'it tariqih, dan memberi petunjuk, wa yahdiya ila sawa'it tariqih, dan memberi hidayat kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Wa huwa bi ijabatis sa'ilin haqiqun, adapun Allah adalah layak untuk ijabah kepada orang-orang yang meminta. Sadrul kitabi, permulaan kitab.
i'lam anna hadzal ilma al-mulaqqab bi usulil fiqh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu ini yang dijuluki dengan usul fikih, qad rattabnahu, sungguh-sungguh kami menata hu kepada ilmu ini, ilmu usul fikih, wa jama'nahu, dan kami mengumpulkan ilmu ini, aku kumpulkan fi hadzal kitabi, di dalam kitab ini, di dalam kitab Mustasfa. Wa banainahu, dan kami membangun ilmu ini, dibangun ala muqaddimatin, atas satu muqaddimah, wa arba'ati aktobin, dan 4 pilar. Jadi kitab ini berisi 1 pendahuluan dan 4 pilar isi pokok. An muqaddimatulah kat-tawti'ati wa tamhidi. Adapun muqaddimah bagi 4 pilar adalah sebagai pengantar dan pendahuluan. Wal aktobu, adapun yang pilar-pilar itu, hiyal mustamilatu, adalah hal-hal yang mengandung ala lubabil maksudi, atas intisarinya tujuan. Jadi aktob ini adalah batang tubuhnya ya. Muqaddimah ini adalah ya muqaddimah. Wal nadhkur fi sadril kitabi, dan marilah kami menyebutkan, menerangkan di awal kitab ini, menerangkan makna usulul fikih kepada maknanya usul fikih, wa haddahu, dan definisinya usul fikih, wa haqiqatahu, dan hakikatnya usul fikih, awalan, pertama kali. Pertama-tama kami di sini akan menjelaskan apa usul fikih, definisinya apa, hakikatnya apa. Tsumma martabatahu, kemudian posisinya usul fikih, wa nisbatahu, dan hubungannya usul fikih ilal ulumi, kepada ilmu-ilmu yang lain, sanian, kedua kalinya. Kedua kalinya kami akan menjelaskan kedudukan usul fikih dan kaitannya, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Summa kaifiyatan syi'abihi ila hadhil muqaddimati, kemudian akan menjelaskan bagaimana bercabangnya ilmu ini, bercabangnya usul fikih, bercabang ilal muqaddimati, kepada ila hadhil muqaddimati, kepada pendahuluan ini, wal aqtabil arba'ati, dan pilar-pilar yang 4, salisan, ketiga kalinya.